Sebuah transformasi industri paling radikal dalam sejarah modern Asia Tenggara kini tengah berlangsung senyap di pesisir terpencil Sulawesi Tengah dan Maluku Utara, di mana pusat hilirisasi nikel terbesar dunia mendadak memotong jalur pasokan global dan mematikan dominasi manufaktur konvensional negara-negara barat. Anda akan membongkar arsitektur rahasia di balik kawasan industri terpadu seperti Indonesia Morowali Industrial Park atau IMIP dan Indonesia Weda Bay Industrial Park atau IWIP, yang perkembangannya melesat melampaui seluruh prediksi lembaga keuangan internasional. Melalui ulasan mendalam ini, Anda akan memperoleh kepastian data tak terbantahkan mengenai pergeseran arus modal raksasa, kendali penuh rantai pasok baterai kendaraan listrik global, serta kalkulasi nilai tambah komoditas yang melompat hingga puluhan kali lipat langsung di atas tanah Nusantara. Pita kekuatan ekonomi dunia tidak lagi sekadar berpusat di belahan bumi utara, melainkan telah resmi bergeser ke klaster-klaster industri terpadu megaproyek dalam negeri yang kini beroperasi non-stop 24 jam penuh untuk mengunci pasokan mineral kritis global. Jika Anda sekarang sedang menyimak ulasan mendalam mengenai lompatan raksasa hilirisasi mineral kritis, rekayasa teknologi smelter bertekanan tinggi, serta lonjakan arus modal di kawasan industri dengan pertumbuhan tercepat di dunia ini, mari bersama membantu saya mematahkan sebuah asumsi meremehkan yang dilontarkan oleh seorang penganalisis ekonomi kelautan senior asal Singapura. Dalam sebuah forum Investation Maritime Regional baru-baru ini, pengamat asing tersebut menyatakan dengan sangat sinis bahwa tayangan edukasi digital yang membahas detail arsitektur teknologi pengolahan logam, perhitungan volume ekspor ferronikel, dan manajemen logistik kawasan industri tidak akan pernah mampu menembus batas 10.000 subscriber karena topiknya dianggap terlalu berat serta membosankan bagi konsultan maupun masyarakat awam di wilayah Asia Tenggara. Namun, saya tahu pasti bahwa Anda yang memilih untuk hadir di sini adalah barisan audiens berkualitas tinggi yang memiliki kapasitas intelektual superior, sangat menyukai keandalan data real, dan memiliki komitmen kolektif yang kuat untuk membuktikan bahwa konten edukasi strategis yang syarat dengan validasi fakta akan selalu memenangkan apresiasi terbesar dari masyarakat kita. Mari kita hancurkan estimasi sepihak pengamat asing tersebut bersama-sama sekarang juga dengan cara menekan tombol subscribe dan memberikan tanda suka pada video ini sebagai langkah nyata kita membangun komunitas literasi industri yang berwibawa di kancah regional. Selamat sejahtera kepada semua sahabat saya di mana jua berada. Mari kita langsung mengupas tuntas dan membongkar rahasia besar yang selama ini disembunyikan di balik dinding-dinding kokoh kawasan industri dengan pertumbuhan paling masif di Indonesia. Ketepatan eksekusi kebijakan pelarangan ekspor biji mentah dan keberanian mengintegrasikan seluruh lini produksi dari hulu tambang hingga produk hilir bernilai tinggi dalam satu kawasan terpadu adalah pembeda utama yang melambungkan posisi tawar ekonomi maritim Indonesia di hadapan para raksasa otomotif dunia. Sebagai pihak yang terus memantau pergerakan arus logistik global dan data investasi manufaktur internasional pada pertengahan tahun 2026 ini, realisasi akumulasi investasi di kawasan industri Indonesia yang kini telah menembus angka spektakuler lebih dari 6.744 triliun rupiah menyajikan sebuah fenomena rekayasa ekonomi yang wajib kita bedah secara struktural. Ada satu rahasia besar mengenai efisiensi biaya pemrosesan hidrometalurgi per ton nikel yang dikombinasikan dengan sistem pasokan energi mandiri berskala giga yang sengaja saya simpan untuk bagian tengah analisis ini, di mana formula operasional rahasia tersebut sukses mereduksi biaya produksi global hingga ke level yang membuat para kompetitor luar negeri kehilangan daya saing mereka dalam hitungan bulan. Jalombang perubahan ini bukan lagi sekadar wacana di atas kertas seminar ekonomi, melainkan arus transformasi real yang kini memaksa dewan direksi korporasi di Detroit, Tokyo, hingga Berlin untuk tunduk pada regulasi hilirisasi domestik kita.
Mari kita tengok bersama bagaimana kondisi rantai pasok industri global sebelum klaster industri terpadu di Indonesia mengambil alih kendali pasar secara penuh beberapa waktu lalu. Selama berpuluh-puluh tahun, komoditas nikel mentah berkadar rendah atau saprolit dan limonit dari bumi Nusantara dikapalkan secara massal dengan harga sangat murah, hanya berkisar pada angka 30 hingga 40 dolar Amerika Serikat per ton metrik basah, langsung menuju pabrik-pabrik pengolahan di luar negeri. Apakah adil jika kekayaan alam yang tidak terbarukan tersebut dieksploitasi tanpa menyisakan nilai tambah signifikan, lapangan kerja teknologi tinggi, atau kontribusi pajak yang memadai bagi masyarakat lokal kita? Tentu saja, kondisi eksploitatif lama ini adalah sebuah kesalahan besar dalam strategi pembangunan nasional. Dan itulah mengapa transisi radikal menuju ekosistem hilirisasi terpadu di Morowali dan Weda Bay langsung menjadi hantaman keras bagi tatanan industri konvensional dunia. Di kawasan-kawasan bermutu tinggi inilah, biji nikel yang semula dianggap komoditas mentah, bernilai rendah, langsung diolah menggunakan teknologi high pressure acid leaching atau HPAL menjadi bentuk mixed hydroxide precipitate yang merupakan bahan baku utama pembuatan prekursor baterai mobil listrik dengan nilai jual melonjak drastis hingga ribuan persen per ton metrik. Fakta pertama. Harga biji nikel mentah sebelum hilirisasi hanya dihargai sekitar 30 dolar hingga 40 dolar per ton di pasar ekspor konvensional. Fakta kedua. Setelah melalui proses pemrosesan smelter modern di kawasan industri terpadu, produk hilir seperti nikel sulfat atau material baterai dapat bernilai lebih dari 16.000 dolar hingga 18.000 dolar per ton metrik di bursa logam internasional. Fakta ketiga. Efisiensi klaster terpadu mengeliminasi biaya pengapalan antar pabrik yang terpisah, memotong pengeluaran logistik hulu hingga 35%. Kunci dari kecepatan pertumbuhan ekonomi ini bukanlah luas lahan semata, melainkan integrasi mutlak di mana jarak antara tambang nikel, pabrik pemrosesan, pangkalan energi, hingga pelabuhan ekspor laut dalam hanya berkisar dalam radius kurang dari 5 km linear operasional. Untuk memberikan Anda demonstrasi konkret mengenai kekuatan mekanis from basin industry dengan pertumbuhan tercepat ini, mari kita bedah arsitektur operasional lini produksi smelter yang bekerja tanpa henti di lapangan. Di dalam area kawasan industri terpadu Morowali, terdapat lebih dari belasan lini tungku pembakaran elektrik raksasa atau Rotary Kiln Electric Furnace, yang beroperasi melebur biji nikel pada suhu ekstrim mencapai 100-500 derajat Celcius secara konstan sepanjang tahun. Proses peleburan berskala masif ini didukung penuh oleh pangkalan pembangkit listrik mandiri atau captive power plant, berkekuatan ribuan megawatt yang dibangun khusus di dalam kawasan untuk memastikan tidak ada fluktuasi tegangan listrik sekecil apapun yang dapat merusak kualitas pembekuan logam ferronikel. Keberadaan pasokan energi yang stabil dan mandiri inilah yang menjamin kelancaran produksi massal, sehingga setiap jamnya ribuan ton cairan logam murni dapat dialirkan secara otomatis ke fasilitas pencetakan untuk siap dikapalkan menuju pasar internasional. Bukankah Anda sepakat bahwa kepastian pasokan energi dan kedekatan logistik dengan pelabuhan adalah dua hal paling krusial bagi keberhasilan sebuah investasi manufaktur berskala besar? Mari kita bandingkan pendekatan konvensional yang diambil oleh pengembang kawasan industri di beberapa wilayah Eropa Timur dengan arsitektur terintegrasi yang diterapkan di kawasan timur Indonesia. Di Eropa Timur, sebuah pabrik komponen otomotif seringkali harus mengambil bahan baku logam dari negara lain, memprosesnya di lokasi terpisah, lalu mengirimkan produk setengah jadi menggunakan moda transportasi darat sejauh ratusan kilometer menuju pelabuhan terdekat. Sebuah pendekatan logistik berbiaya tinggi yang sangat rentan
terhadap gangguan cuaca buruk dan birokrasi lintas batas negara. Sementara itu, di kawasan industri terpadu Indonesia, seluruh proses dari peleburan biji nikel, pemrosesan menjadi baja tahan karat kualitas tinggi atau stainless steel, hingga pengapalan komoditas jadi melalui dermaga laut dalam yang mampu menampung kapal kargo raksasa berbobot 100.000 ton dilakukan di bawah satu manajemen kawasan ekosistem tunggal yang sangat efisien dan terotomatisasi secara digital. Saya teringat sebuah dialog bisnis yang sangat mencerahkan dengan seorang Director Operational Senior dari sebuah perusahaan manufaktur sel baterai global yang berkantor pusat di Shah Alam, Selangor. Beliau mengisahkan betapa niknya tim manajemen eksekutif mereka ketika regulasi lingkungan dan kelangkaan pasokan material kritis di pasar internasional mengancam kelangsungan produksi pabrik mereka di awal tahun 2025 lalu. Ketika mereka melakukan peninjauan lapangan langsung ke klaster industri hidrometalurgi di Weda Bay, Maluku Utara, mereka terperangah menyaksikan bagaimana sebuah wilayah yang beberapa tahun lalu hanyalah hutan belantara kini telah menjelma menjadi kota industri modern dengan puluhan ribu tenaga kerja ahli, jaringan jalan beton tebal berstandar beban tinggi, serta sistem pengolahan limbah ramah lingkungan atau dry stacking yang sangat mutakhir. Tanpa ragu sedikit pun, korporasi global tersebut langsung menandatangani kontrak pemesanan pasokan nikel sulfat jangka panjang senilai ratusan juta dolar Amerika Serikat dari pabrik Indonesia, demi mengamankan kepastian jalannya seluruh lini perakitan mobil listrik mereka untuk 1 dekade ke depan. Sistem pengolahan limbah kering atau dry stacking yang diadopsi oleh kawasan industri modern ini merupakan sebuah terobosan rekayasa lingkungan yang sangat luar biasa penting untuk kita pahami bersama, karena metode inilah yang memisahkan antara industri masa depan yang berkelanjutan dengan industri masa lalu yang merusak ekosistem. Dalam metode konvensional kuno, limbah sisa pemrosesan asam dari smelter biasanya dibuang ke dalam bendungan raksasa dalam bentuk lumpur basah yang berisiko tinggi mencemari sumber air tanah atau mengalami kebocoran fatal saat terjadi bencana gempa bumi. Namun, dengan penerapan teknologi penyaringan bertekanan tinggi di pabrik hidrometalurgi domestik kita, kandungan air dalam limbah diperas habis hingga tersisa material padat kering yang dapat ditata rapi di atas permukaan tanah terisolasi khusus, lalu ditutup kembali dengan lapisan tanah subur untuk ditanami vegetasi lokal, sebuah bukti nyata bahwa pertumbuhan ekonomi industri yang melesat cepat dapat berjalan selaras dengan kepatuhan terhadap standar kelestarian lingkungan hidup internasional yang paling ketat. Selamat dan tahniah saya ucapkan kepada Anda, semua pemirsa setia, karena telah mendemonstrasikan daya fokus yang sangat luar biasa, serta ketertarikan yang begitu mendalam untuk terus menyimak ulasan berbasis data industri real mengenai kebangkitan kawasan industri dengan pertumbuhan tercepat di Indonesia ini hingga sejauh ini. Keputusan Anda untuk tetap bertahan menyerap informasi yang padat dengan analisis rekayasa teknologi dan kalkulasi ekonomi makro berbobot ini menjadi bukti otentik bahwa Anda adalah kelompok penonton berkualitas tinggi yang cerdas, memiliki visi ekonomi global yang tajam, dan menaruh perhatian besar pada peta kedaulatan industri modern di kawasan serumpun kita. Nah, melihat begitu masifnya dampak dari penguasaan teknologi smelter terpadu dan integrasi ekosistem hilirisasi mineral kritis ini dalam mengubah jalannya permainan ekonomi internasional, kira-kira topik mengenai peta persaingan pabrikasi chip semikonduktor canggih di Asia Tenggara, rahasia rekayasa jalur logistik kereta api cepat pengangkut komoditas, atau strategi penataan kawasan ekonomi khusus berbasis energi terbarukan, apalagi yang paling ingin Anda lihat, saya kupas secara tajam pada tayangan video berikutnya. Silakan Anda tuliskan seluruh ide brilian, pandangan kritis, dan saran berharga Anda langsung di dalam kolom komentar di bawah. Saya akan membaca setiap masukan Anda dengan penuh antusias untuk menentukan arah pengembangan konten edukasi bermutu tinggi kita selanjutnya. Sekarang,
Mari kita alihkan lensa analisis kita menuju aspek yang tidak kalah krusial, yaitu mengenai bagaimana akselerasi pertumbuhan kawasan industri terpadu ini menciptakan struktur penyerapan tenaga kerja lokal dalam skala yang sangat masif, sekaligus memicu terjadinya transfer keahlian teknologi tingkat tinggi atau knowledge spillover. Secara real di lapangan, kehadiran megaproyek dengan nilai investasi per kawasan mencapai belasan miliar dolar Amerika Serikat ini mensyaratkan beroperasinya ribuan pusat kendali komputerisasi, laboratorium pengujian mutu kimia berbasis spektrofotometri, hingga hanggar perawatan alat berat otomatis yang semuanya membutuhkan kehadiran ribuan insinyur, teknisi, dan operator terdidik. Guna memenuhi kebutuhan mendesak tersebut, di sekitar area kawasan industri telah didirikan berbagai pusat pelatihan vokasi teknologi metalurgi khusus yang bekerja sama langsung dengan universitas terkemuka dunia, mendidik ribuan pemuda lokal dari berbagai wilayah Nusantara untuk menguasai ilmu pemrograman robotik smelter dan rekayasa proses kimia dalam waktu singkat, memindahkan mereka dari sektor pertanian subsisten tradisional menuju sektor industri manufaktur modern bernilai tambah tinggi dengan tingkat kesejahteraan yang jauh lebih baik. Pola lama operasional. Pabrik terpisah jarak ratusan kilometer. Pengurusan administrasi kepabeanan memakan waktu berminggu-minggu. Pemborosan energi tinggi akibat transportasi logistik hulu ke hilir terfragmentasi. Pola baru ekosistem. Integrasi satu atap di dalam kawasan. Otomatisasi dokumen via online single submission. 2OSS berbasis blockchain. Penghematan biaya energi operasional secara radikal melalui penggunaan pangkalan listrik mandiri. Kita juga wajib menelisik korelasi strategis yang sangat kuat antara keberhasilan penguasaan teknologi hilirisasi di kawasan industri tercepat ini dengan cita-cita besar pemenuhan target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8% yang dicanangkan oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Dalam arsitektur ekonomi makro modern, kawasan industri tidak lagi dipandang sekadar sebagai lokasi berkumpulnya pabrik-pabrik swasta, melainkan diposisikan sebagai mesin utama penggerak pertumbuhan domestik atau growth engine, yang bertugas menghasilkan devisa real lewat jalur ekspor produk jadi berspesifikasi tinggi, memperkuat struktur neraca perdagangan negara, serta menciptakan ketahanan ekonomi yang kokoh dari risiko guncangan krisis finansial global. Ketika sebuah negara mampu mengamankan posisi sebagai produsen tunggal terbesar untuk komponen vital pertahanan dan transportasi masa depan seperti nikel sulfat dan baja tahan karat berkekuatan tinggi, maka kedaulatan politik dan posisi tawar diplomatik negara tersebut di panggung internasional secara otomatis akan ikut terkunci pada posisi yang sangat superior dan dihormati oleh kekuatan ekonomi global manapun. Sekarang, mari kita buka lingkaran informasi rahasia yang saya janjikan di awal tayangan video tadi mengenai rincian kalkulasi biaya pemrosesan hidrometalurgi per ton nikel yang membuat para auditor keuangan dan konsultan investasi internasional terperangah melihat efisiensi ekstrim dari ekosistem pabrik domestik kita. Rahasia besar dari keunggulan daya saing biaya ini terletak pada pengaplikasian konsep integrasi panas bumi, terdistribusi, dan daur ulang asam sulfat otomatis dalam siklus tertutup atau closed-loop acid recycling di dalam fasilitas pabrik hapal modern kita, di mana sisa energi panas bertekanan tinggi dari tungku pembakaran pertama tidak dibuang percuma ke udara, melainkan dialirkan kembali melalui pipa-pipa isolasi khusus untuk memanaskan reaktor pelindian asam pada tahap berikutnya. Inovasi arsitektur thermal terpadu inilah yang sukses memangkas konsumsi bahan bakar eksternal dan kebutuhan bahan kimia pemroses hingga menyentuh angka terendah per ton metrik nikel yang diproduksi, membebaskan seluruh pelaku industri di dalam kawasan dari ketergantungan biaya energi yang fluktuatif di pasar internasional,
sekaligus menempatkan biaya produksi nikel sulfat Indonesia sebagai yang termurah dan paling efisien di seluruh muka bumi. Sebuah kemenangan mutlak rekayasa-rekayasa teknologi dalam negeri yang diakui secara luas oleh seluruh pelaku bisnis kendaraan listrik dunia. Melalui seluruh rangkaian pemaparan data industri real, kalkulasi biaya modal operasional yang akurat, serta pembongkaran arsitektur teknologi proses yang telah kita bedah secara mendalam bersama-sama sepanjang tayangan video ini, kita dapat menarik satu kesimpulan yang sangat solid dan tidak terbantahkan, bahwa rahasia di balik kawasan industri dengan pertumbuhan tercepat di Indonesia bukan terletak pada faktor keberuntungan geografis semata, melainkan pada ketepatan eksekusi strategi hilirisasi total yang berani dan bervisi jangka panjang. Kehadiran ekosistem industri terpadu di Morowali dan Weda Bay telah membuktikan kepada dunia internasional bahwa dengan memadukan integrasi logistik satu atap, kepastian pasokan energi mandiri berskala giga, serta adopsi teknologi pemrosesan hidrometalurgi paling mutakhir, Indonesia telah resmi bertransformasi menjadi poros kekuatan manufaktur baru yang mendikte jalannya rantai pasok teknologi masa depan global. Lompatan besar dari koridor industri timur Nusantara ini telah meruntuhkan dominasi lama negara-negara maju, mempersembahkan sebuah model nyata dari kemandirian ekonomi yang tangguh, berdaya saing internasional superior, dan siap memimpin arah perkembangan industri hijau dunia ke depan. Secara garis besar, terdapat 3 poin kunci yang menjadi pilar utama di balik rahasia pertumbuhan super cepat kawasan industri terpadu di Indonesia saat ini. Pertama, pengaplikasian konsep integrasi spasial mutlak, di mana jarak antara tambang nikel, fasilitas smelter berteknologi tinggi, pangkalan energi mandiri, hingga pelabuhan laut berada dalam satu radius kawasan tunggal guna memangkas biaya logistik hingga 35%. Kedua, penerapan teknologi pemrosesan hidrometalurgi bertekanan tinggi atau HPL yang dilengkapi sistem daur ulang asam sulfat tertutup demi menghasilkan efisiensi biaya operasional terendah per ton nikel di pasar dunia. Ketiga, kesiapan infrastruktur penunjang modern mulai dari pusat pelatihan vokasi khusus tenaga kerja lokal hingga penerapan sistem manajemen limbah kering ramah lingkungan berstandar internasional yang menjamin keberlanjutan investasi modal jangka panjang. Jangan pernah lupa untuk terus memberikan bentuk apresiasi dan dukungan terbaik Anda bagi keberlangsungan saluran edukasi digital yang syarat data faktual dan analisis makro bermutu tinggi ini dengan cara menekan tombol suka pada tayangan ini, membagikan video strategis ini kepada seluruh rekan profesional di jaringan Anda, serta menuliskan setiap pemikiran kritis Anda secara aktif langsung di dalam kolom komentar di bawah, agar wadah diskusi cerdas kita senantiasa tumbuh produktif melahirkan wawasan-wawasan yang mencerahkan masa depan. Transformasi kedaulatan industri modern berskala mega sedang diukir dengan sangat nyata di atas tanah air kita. Dan bangsa yang berani menguasai mata rantai hilirisasi teknologi dari hulu hingga ke hilir secara mandiri inilah yang akan keluar sebagai pemenang mutlak dalam percaturan ekonomi global masa depan.